Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Kita berjumpa lagi dalam suluk motivasi dari Sang Santri Inayatullah. Apa kabar? Semoga tetap sehat, terus semangat, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, karena kita sering mendengar setiap hari bisikan-bisikan, suara-suara yang masuk ke dalam hati kita hingga mencapai 70.000 bisikan, sehingga tidak mungkin waktu kita habis untuk memperhatikan satu persatu bisikan itu. Maka dari itu, kita harus mendirikan satu medan atau satu tempat untuk kita bisa memperhatikan, bisa menganalisis bisikan-bisikan atau suara-suara yang masuk ke dalam hati kita. Sehingga kita akan tahu apakah bisikan itu baik, sehingga membawa kita pada keputusan dan juga keinginan yang baik. Ataukah bisikan tersebut buruk, sehingga kita harus menghindar darinya, dan jika bisikan itu buruk dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita tinggalkan. Sahabat, kita harus menimbang bisikan-bisikan baik dan juga bisikan-bisikan buruk. Lalu bagaimana cara kita menimbangnya? Kita harus memakai timbangan apa? Sahabat, yang pertama adalah timbangan syariat. Perhatikanlah bisikan-bisikan yang masuk ke dalam hati kita. Apakah bisikan tersebut baik atau buruk? Apakah bisikan tersebut suatu perkara yang wajib sehingga kita harus melakukannya? Ataukah bisikan-bisikan tersebut sesuatu perkara yang sunnah sehingga kita harus bersungguh-sungguh memenuhinya? Atau apakah bisikan-bisikan tersebut suatu perkara yang mubah? Jawabannya, jika kita bisa melakukannya dengan baik dan juga bisa dengan niat yang baik, maka lakukanlah. Atau apakah bisikan-bisikan tersebut sesuatu perkara yang makruh? Maka tinggalkan saja. Karena seseorang yang sudah terjerumus pada perkara yang haram, karena sebelumnya sudah terjatuh pada perkara yang makruh. Karena perkara yang makruh adalah sebagai pagar-pagar untuk kita tidak menjalankan perkara yang haram. Yang kedua adalah timbangan perjalanan orang-orang soleh terdahulu atau salafus solih. Sahabat, jika ada suatu permasalahan, maka lihatlah apakah sesuatu itu, permasalahan tersebut baik atau buruk menurut orang-orang soleh. Nah, maka dari itu, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak banyak membaca atau kita tidak bertanya kepada orang yang berilmu? Sahabat, kenapa kita perlu timbangan perjalanan orang-orang soleh tersebut? Karena beliau-beliau sudah menjalankan dan sudah melakukannya dalam hidupnya yang sesuai dengan tuntutan syariat. Jika kita belum tahu, maka bertanyalah kepada orang-orang di sekitar kita atau para ulama yang ilmunya jelas. Yang ketiga adalah timbangan nafsu. Sahabat, cermatilah, biasanya bisikan yang membuat kita melakukannya tidak sesuai dengan syariat, tidak menggubris nasihat, biasanya itu adalah bisikan buruk. Dan sebaliknya, jika sesuatu itu bisikan yang kita sangat berat untuk melakukannya, kita malas-malasan, kita menunda, itu biasanya adalah bisikan baik yang datang dari hati. Sahabat, lalu apa manfaatnya kita memperhatikan bisikan-bisikan buruk yang datang di dalam hati kita? Bukankah kita hanya perlu tahu lalu tinggalkan saja? Tidak semudah itu sahabat, karena perjalanan menuju Allah sangat besar dan juga berat. Dan tidak mungkin musuh-musuh kita akan mempermudah kita untuk sampai kepada Allah. Maka teruslah menjaga diri kita
dari bisikan-bisikan yang selalu datang menghampiri kita setiap saat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.